qiraat 7. Nah, yang ini nanti prakteknya, taktiknya, tugas individu secara bergantian. Dalam pertemuan setelah selesai makalah, nanti apakah kita itu nanti pada setiap pertemuan setelah presentasi makalah, kemudian kita tambah dengan materi sedikit kaidah ya, kaidah bacaan, perbedaan bacaan, atau nanti setelah selesai tugas semuanya, kita paling tidak ada eh, 10 10 judul ya. Ada 10 judul makalah yang akan Anda presentasikan. Nah, kemudian ditambah dengan tatbik ini ya, praktek membaca. Praktek membaca ini tadi tugas secara individu. Masing-masing mencoba untuk membaca. Baik, ini ada gambaran karena qiraat ada dua, diroyah. Diroyah itu yang tadi seperti yang kita sampaikan. Kemudian ada riwayah. Riwayah itu bagaimana? Riwayat bacaan yang diterima para imam qiraat dari generasi sebelumnya, kemudian yang bersumber dari Rasulullah, yang namanya Rasulullah dari malaikat Jibril dari Allah Subhanahu wa taala. Itu bagaimana bacaan yang benar gitu. Karena qiraat ini disampaikan secara sistem melalui sistem sanad ya. Sanad riwayat ijazah dari generasi ke generasi berikutnya. Nah, kemudian tugas kelompok presentasi untuk berikutnya ini nanti tugas akhir. Tugas akhir ini bisa dipetakan dari sekarang. Nanti siapa yang mendapatkan materi judul pertama, nanti akan kita sampaikan. Judul pertama itu sudah menyiapkan masing-masing. Nanti dibagi aja ketua kelompoknya siapa. Bu Titin ya, Mbak Titin, ketuanya. Eh, membagi, kalau sudah dibagi, bisa masing-masing mengerjakan. Mengerjakan, adapun untuk tugas akhir itu, mohon paling tidak maksimal satu kelompok itu ada tiga orang. Kalau 45, 3 atau 4 lah paling banyak, banter itu 4. Dari sekarang itu mengambil dari eh, materi yang ada. Materi yang ada. Boleh Anda mengganti nama, ya, mengganti nama, atau boleh tetap seperti itu. Nah, itu paling tidak tugas akhir itu sudah dilakukan dari sekarang. Eh, untuk penulisan makalah, kalau tugas akhir itu nanti diformat sesuai dengan apa jurnal ya, jurnal. Jurnal itu kalau paling template-nya itu ada abstrak, ya, ada abstraknya, ada pendahuluan, kemudian ada metodologi penulisan atau penelitian, kemudian ada pembahasan. Pembahasan terakhir nanti ada kesimpulan dan dilengkapi dengan daftar pustaka. Ini saya berusaha supaya mahasiswa ini sudah terbiasa nanti ketika menulis tesis. Harapannya begitu. Nah, nanti tentu saja mengikuti eh, sesuai dengan aturan yang ada dalam buku pedoman penulisan. Buku pedoman penulisan. Ya, makalah ilmiah. Ya. Kalau makalah ilmiah itu kan ada daftar pustakanya, ada referensinya yang kita jadikan rujukan. Begitu, ini untuk tugas akhir. Makanya dari makalah ini sudah di eh, scan seperti itu ya, sedemikian rupa pola penulisannya, kemudian cara penulisan pengutipan, nah, ini sudah mengikuti alur yang ada dalam buku pedoman. Wah, tadi tidak kesulitan. Ini untuk melatih eh,
Anda semuanya supaya terbiasa dengan penulisan makalah-makalah ya. Apalagi setelah nanti tesis itu juga akan ada update jurnal gitu. Kita paling tidak sudah melakukan hal yang penting ini. Tugas individu yang tadi itu ya, tugas individu, tugas diskusi yang nanti setiap diskusi itu juga kita akan pantau akan mendapatkan nilai. Dan yang kedua, tatbik bacaan kiroat. Tatbik bacaan uh, ayat ya, bacaan kiroat dalam ayat Al-Quran. Kita awali nanti dari surat Al-Fatihah, Al-Baqarah, dan seterusnya untuk memudahkan ya Anda nanti mempraktekkan. Ini untuk apa ya, kontrak kita diharapkan supaya membentuk kelompok, kemudian eh, daftar-daftar pustaka, dan itu disiapkan. Eh, untuk selanjutnya, saya mau share silabusnya. Ya, silabusnya ini, silabusnya. Jadi sebelum memasuki apa itu kiroat itu, kiroat sendiri, ini kita menelusuri sejarah bangsa Arab terlebih dahulu, supaya tahu, supaya tahu gambarannya bagaimana, kenapa Al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab. Kalau diturunkan dengan bahasa Arab, memang masyarakat Arab itu adalah hmm, di mana Rasulullah diturunkan kepada di tengah-tengah mereka. Dan kenapa kenapa dipilih gitu kan? Kalau nabinya lahir di Indonesia, mungkin bahasanya bahasa Indonesia. Tapi kenapa Allah memilih Arab itu sebagai kota di mana diturunkannya Al-Quran, dan Al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab. Memang alasan ma arsalna rasulin illa bilisanin qaumi liyubayyina lahum. Awal, tapi kan nabi kan diutus untuk seluruh umat manusia. Nah, ini menjadi sangat penting ketika kita itu apa mengetahui. Ya kalau bangsa Arab ini umum pada bangsa Arab berbeda dengan sekarang Saudi Arabia wilayahnya kecil. Ternyata Arab itu sangat luas sekali. Kalau dilihat dari asal usulnya, ini ada bangsa Arab ini ada yang Arab Baidah. Arab Baidah ini Arab yang sudah punah. Kenapa punah? Dikisahkan dalam Al-Quran, termasuk kaum Thamud, kaum Ma'ad, bangsa Iram yang sudah hancur, yang sudah dimusnahkan oleh Allah. Itu ternyata juga mereka adalah Arab. Kalau dilihat di atlas Al-Quran, wilayah-wilayah seperti itu agak jauh ya. Wilayah ada sekitar Yaman, kaum Thamud itu ya. Kaum Thamud itu kalau ternyata ada peninggalannya yang ditemukan beberapa abad yang lalu, itu ternyata adanya di Iram. Hanya dikisahkan, tapi masa Nabi kan sudah nggak kelihatan itu, nggak ada. Baru-baru ini ya, Iram itu baru ada ditemukan. Ternyata kabarnya sebuah apa kerajaan yang begitu mulia, begitu maju ya peradabannya. Kalau Al-Quran menyebutnya Iram Adzatil Imad, bangsa Iram yang mana peradabannya sudah maju, punya bangunan yang menjulang tinggi, Dzatil Imad, bangunannya menjulang tinggi, artinya berarti peradabannya sudah maju sekali. Sekarang tinggal sisa-sisanya. Nah, ini sudah ada Arab Baidah. Kemudian ada Arab Al-Baqiyah yang masih tersisa. Yang masih tersisa berarti masih hidup, yang masih sampai sekarang ini ada. Dan ternyata kalau mau wilayahnya sangat luas sekali, maka tidak heran, apalagi masuk di sini Al-Aribah dan Al-Muta'arribah. Al-Muta'arribah ini yang diarabkan. Artinya dari luar kemudian masuk ke Arab. Kita tahu yang domisili di sekitar
Ka'bah itu kan dulu pada awalnya Nabi Nabi Ibrahim menempatkan Nabi Ismail dan ibunya di sana kan. Di sana itu pendatang kan itu, pendatang. Pendatang yang akhirnya eh, mampu membangun Ka'bah, menikah dengan suku Arab asli, beranak pianak. Nah, ini yang namanya tuh muta'arribah, beranak pianak. Nah, ini bahasanya itu bahasa sangat luas sekali ini makanya sangat banyak bahasa Arab ini ternyata. Merangkum berbagai macam bahasa yang kalau kita melihat di buku Fiqhul Lughah ternyata bahasa Arab itu paling kaya, banyak padanannya, mufradatnya. Kalau kita baca menggunakan kata, ada yang satu kata tapi memiliki makna yang banyak sekali. Misalnya doroba. Doroba saja itu artinya apa? Kadang digunakan dengan kata-kata doroba memukul. Kemudian ketika kata ini disampaikan dengan wayadribullahul amthal. Allah memberikan perumpamaan ya, contoh, membuat contoh. Kemudian uh, yadribuna fil ardi. Apa yadribuna fil ardi? Memukulkan kaki di atas bumi, berjalan. Wa idza darabatum fil ardi falaisa alaikum junahun an taqsuru minas shalah. Nah, kan ada darabatum fil ardi. Kemudian ada duribat alaihim dzillah. Apa? Emang memukul, diliputi ya. Duribat alaihim dzillatu aina ma tuqifu diliputi. Ini yang kekayaannya tuh sedemikian rupa. Belum al-wujuh wan nadhair. Kata yang sama tapi memiliki makna yang berbeda. Ya, kata sama makna berbeda. Bahkan ada yang makna kata yang eh, banyak sekali maknanya sama. Eh, apa itu? Wito'un, wisyawah ya. Wisyawatu walahum azabun alim. Wito'un. Nah, bahasa sama itu. Nah, ini salah satu contoh. Ini dari kekayaan ya, kekayaan karena banyaknya apa bahasa Arab ini sangat kaya sekali. Kemudian bicarakan di situ juga terkait dengan kultur bangsa Arab, kemajuan dari sisi kesenian, kemudian sastra, bahkan ta'assub qabailnya, agama, ya, agama yang dianut masyarakat Arab. Ini eh, di diperjelas lah untuk sebagai gambaran bagaimana fenomena sebelum ayat Al-Quran diturunkan di tengah-tengah mereka. Kemudian ada kabilah-kabilah. Kabilah-kabilah ini yang kemudian yang menjadi diantaranya melatar belakangi Al-Quran diturunkan dengan ragam bacaan, berbagai macam bacaan. Kabilahnya ada yang kabilah Hadori, tinggal di perkotaan, diantaranya kabilah Quraisy ya. Ada kabilah Badawiyah, tinggalnya di pedesaan, di perkampungan atau di pegunungan seperti Tamim, suku Bani As'ad, dan tentu bagaimana karakter masing-masing. Ini kita tahu bagaimana karakternya. Kalau orang yang tinggal di Baduy itu, di Badawah, perkampungan, dengan orang yang tinggal di perkotaan itu bagaimana? Dari sisi sosiologinya, dari sisi kemudian eh, wilayahnya, kondisi sosial masyarakatnya. Kalau di perkotaan rata-rata rumahnya berdekatan, ketika berkomunikasi ini tidak terlalu ya gampang, lebih mudah kalau orang di kota dibanding di desa. Di desa rumahnya berjauhan. Nah, kalau kita kendaraannya agak jauh, maka ketika komunikasi itu bisa mencari mencari apa cara yang lebih cepat itu bagaimana. Beda dengan sekarang ya, jangan dibicarakan dengan sekarang. Sekarang tinggal telepon aja.
tinggal WA saja, beda. Ini artinya karakter pada masa masa lalu itu. Ini ada sebagai salah seorang yang meneliti eh, apa itu al-qiraat min haitsul lahjat, ya. Qiraat dari sisi lahjah. Kemudian Anda jelaskan tentang perbedaan antara lugah, lahjah dan dialek. Lugah, ciri khas dialek kabilah Hadori dan Badawi, ya. Ini tadi yang tadi kita sebutkan. Kadang-kadang kalau Hadori itu suka dalam mengucapkan hamzah itu kurang jelas itu ya. Sehingga apa? Terkenal dengan tasil. Anzartahum, ahunabbi'ukum, a'immah, ya. Unzil. Nah, ini ternyata begitu. Apa iya enggak? Nah, dengan nanti bagaimana kiroat yang diriwayatkan oleh sebagian imam kiroat. Kemudian ada cirinya Badawiyah itu apa? Kadang-kadang menyingkat. Ada bacaan idgham, ada bacaan idgham, ada idgham kabir, ada idgham shaghir. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Ada laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum. Ada yang ada imalah ya. Walau syaa Allah la dhahaba bisam'ihim wa absarihim. Ada yang walau syaa Allah la dhahab bisam'ihim wa absarihim. Nah ini contohnya. Contoh itu ada imalahnya. Absarihim. Ada la dhahab bisam'ihim. La dhahab bisam'ihim. Ada idgham. La dhahab bisam'ihim. Nah, itu itu ada karakter yang tinggal di kampung ini, di perkampungan ya. Rata-rata itu ternyata menyingkat, lebih menyingkat. Nah, kemudian contoh-contoh dialek Hadori dan Badawi ini ada imalah, ada taklil. Taklil itu bainal fathah wal imalah. Kalau lurus apa fathah, ja ini fathah. Imalah j a. Kemudian ada budi ya, budi imalah, Buddha. Ya. Taklil itu antara baina-baina. Bude, bude, Buddha, bude, bude. Nah itu ada tingkatan-tingkatannya imalah. Maka taklil ini dinamakan imalah sughra. Sama imalahnya. Tapi ini imalah sughra. Ya, imbasnya itu kalau kita lihat itu dari pegunungan itu ya. Suku Bani As'ad itu eh, Nabi itu pernah pernah kan tinggal di suku Bani As'ad, yaitu Halimatus Sa'diyah ya, masa kecil. Jadi ingat masa kecilnya Nabi itu kan, karena bahasanya imalah-imalah gitu. Oh ya saya ingat itu. Ternyata masyarakat sana itu banyak menggunakan imalah di wilayah pegunungan dan memanjang itu ternyata ya, memanjang. Sebagian beberapa bagian daripada eh, apa wilayah-wilayah itu ternyata ya memang menyebar tidak hanya di Arab saja itu kan. Ternyata sampai ke timur Indonesia ini imalah juga. Di Betawi itu ada imalah juga. Nah ini. Kemudian ada ikhtilas, ada idgham, melemahkan bunyi hamzah yang tadi kita sebutkan tadi. Anzartahum, ahunzila, ahunabbi'ukum. Jadi kalau selama ini yang kita tahu bacaan Imam Asim riwayat Hafiz imalah itu hanya satu, majeri, ha. Tasil cuman ada satu. Jamiyyu wa Arabi. Tapi nanti kalau kita sampai kepada bacaan Imam Qiratus Saba', ada yang tiap hamzah dua dalam dua kata itu dibaca tashil ya. Nah, baik, ini gambaran secara sepintas. Kemudian qiraat pada masa Nabi, sahabat dan tabi'in jadikan satu. Sekiranya nanti ini kan jumlah satu kelompoknya banyak sekali. Tapi nanti kalau membuat
eh, jurnal, menyusun jurnal, itu bisa dibagi ini, ya, dibagi. Bisa aja nanti di tektokan aja itu dari eh, grup yang ada yang pembahasan di sini bisa. Termasuk di sini juga bisa kalau memang bisa memecah ya, membagi. Yang di sini masa Nabi, misalnya masa Nabi saja misalnya, atau Nabi dan sahabat. Kemudian yang berikutnya masa sahabat dan tapi tinggal melanjutkan sahabatnya sahabat dari mana, dari zaman siapa, gitu ya. Tadi batasi sahabatnya pada saat ini karena tidak lepas dari pembukuan ya, pembukuan Mushaf Al-Quran pada masa Khalifah Utsman bin Affan ini kan disebabkan karena ikhtilaf dalam hal bacaan. Bisa saja mengambil dari sebagian itu, kemudian zaman tabi'in. Kalau masa zaman tabi'in ini sudah pada pemberian titik, pemberian harokat. Memang kita tidak bisa membedakan ya, memisahkan antara kiroat kemudian dengan rosem, dobet, tidak bisa. Karena rosem Al-Quran yang ditulis seperti itu sebetulnya tujuannya untuk mengakomodir ragam bacaan. Contohnya Maliki Yaumiddin. Ada yang membaca Maliki Yaumiddin dengan memanjangkan memnya. Tapi ada juga yang tanpa mat. Maliki Yaumiddin. Maka ditulis dengan tanpa alif. Sehingga bagi yang membaca dengan panjang itu diberi harokat berdiri. Fathah berdiri. Itu sesungguhnya dapat supaya bisa mengakomodir adanya ragam bacaan. Nah itu. Namun ada sebagian yang memang tidak ya, ada yang berbeda. Kalau memang berbeda, kalau matnya ada yang eh, jamak, ada sebagian yang mufrad, misalnya kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih. Tapi ternyata ada yang baca kullun amana billahi wa malaikatihi wa kitabihi wa rusulih. Bagi yang membaca wa kitabihi, ya tinggal diberi harokat berdiri, harokat fathah berdiri. Ini antara lain. Ini ya. Kemudian di masa Nabi ini ada takhrij hadis, hadis yang kita sebutkan tadi. Aqra'ani Jibril ala harfin, faraja'tu falam azal astaziduhu wa yaziduni hatta intaha ala sab'ati ahruf. Sab'atu ahruf maksudnya ya. Karena perbedaan makna terkait dengan sab'atu ahruf itu di kalangan ulama beda banyak sekali. Masing-masing memberikan definisi sendiri-sendiri. Ada yang sab'atu ahruf itu ulama ahli bahasa, ulama ahli fikih memberikan definisi sendiri. Ulama ahli apa lagi? Ahli usul beda. Ada ulama ahli ya beda-beda ini. Misalnya ada suku ya. Ini oh terdiri dari maksudnya sab'atu ahruf itu 7 segi perbedaan ada karena ada suku Hawazin, ada suku Kinana, ada suku Yaman, ada suku Quraisy, suku Hudel, ada suku apa? Ada maknanya 7 nama suku. Kemudian ada ulama usul. Oh, itu ada dalam Al-Quran itu mengandung 7 macam kaidah dalam usul fikih. Ada mutasyabih, ada muhkam, ada khos, ada an, nah, dan lain sebagainya. Ada ulama fikih, ada halal haram, nah, dan seterusnya. Ada juga yang mengatakan, oh, bahwasanya Al-Quran itu, Sab'atu Ahruf itu eh, 7 bahasa yang memiliki makna sama. Ajil, eh, aswab, yang ajil, ta'al, halumma, nahwi, qasdi.
sampai 7. Saya nggak hafal ini. 7. Ada yang memaknai seperti itu. Tapi setelah pendapat ini kemudian eh, banyak yang melakukan penelitian lagi. Ada pendapat yang menganggap bahwasanya sab'atu ahruf itu 7 segi macam perbedaan ya yang ada dalam Al-Quran, dalam qiraat Al-Quran. Bahwa qiraat Al-Quran itu tidak lepas, ya perbedaan qiraat Al-Quran tidak lepas dari 7 macam segi perbedaan. Itu aja. 7 macam segi perbedaan. Nah ini bagaimana itu, apa saja 7 macam segi perbedaan. Terus hikmah diturunkannya Al-Quran dengan ahrufus sab'ah, dengan sab'atu ahruf. Ya, tentu saja ya satu sisi memudahkan ya, memudahkan masyarakat, memudahkan umat. Tapi ternyata kadang-kadang bagi kita yang baru belajar ini menyulitkan. Tapi jangan merasa pesimis ya. Kemudian kok merasa sulit. Nah, kita biasa membaca dengan satu riwayat saja. Riwayat Imam Asim ya. Imam Asim riwayat Hafiz. Kita membaca itu baru satu satu riwayat. Tapi begitu kita dihadapkan dengan qiraatus sab'ah, ya 7 macam. Tapi bukan berarti 7 macam itu kita sab'ah semua imam itu masing-masing punya perbedaan sendiri-sendiri. Ada. Kalau kita membaca kadang satu ayat itu paling ada yang sama semuanya. Tapi ada juga yang berbeda di bagian mana. Berarti dibaca sendiri gitu. Kalau kalau bagi ayat yang sama ya sudah dibaca sekali saja. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Semuanya sama, nggak ada perbedaan. Nah, baik itu ya. Hikmahnya apa ya? Kemudian ini ada namanya cara Nabi mengajarkan Al-Quran. Dan sahabat yang ahli Al-Quran itu siapa saja. Nabi mengajarkan Al-Quran. Kadang beliau begitu mendapatkan wahyu langsung disampaikan. Kadang beliau menyampaikan dalam sebuah halaqah, mengajar dengan begitu telaten, 5 ayat diulang-ulang. Nabi membacakan, kemudian Nabi meminta kepada sahabat untuk membaca. Jadi inilah yang kemudian talaqi musyafahah sampai sekarang menjadi metode pembelajaran Al-Quran. Nah, metode pembelajaran Al-Quran itu sampai sekarang seperti itu. Maka itulah yang kemudian Al-Quran ini tidak bisa kita mendapatkan hanya dengan mendengar saja. Kalau periwayatan sanad Al-Quran itu harus membaca, harus dibaca. Beda dengan sanad hadis. Kalau hadis bisa saja saya mendengar sami'tu. Nah, itu kan ada redaksi sami'tu atau haddatsana. Kalau Al-Qur'an ya menyampaikan kita membaca. Nah, itu bedanya ya. Sanad yang kita dapatkan dalam qiraat Al-Qur'an atau ijazah sanad ya. Ijazah sanad Al-Qur'an itu harus dibaca. Tidak hanya sekedar kita mendengar gitu aja, tapi dibaca. Beda dengan hadis ya. Walaupun toh dalam melakukan kriteria pada persyaratan sebuah sanad itu sanad Al-Quran itu di antaranya itu seperti apa yang dilakukan ketika ulama menetapkan sanad dalam hadis ya, penerimaan hadis. Ketika menelusuri Imam Bukhari menelusuri itu kan juga luar biasa itu. Luar biasa. Persyaratannya orang yang meriwayatkan sebuah hadis itu harus dhabit, harus adil. Mana qalahu adlut tamud dhabti. Muttasil sanatnya
ghairu mu'allalin, tidak ada cacat, wala syadzin, tidak ada, ya tidak ada cacat. Tidak ada cacat di mana? Cacat dalam hadis itu dan juga orang yang meriwayatkannya, ya. Tidak mudallas, tidak tertuduh, ya, tidak tertuduh. Kemudian ada juga tidak ada yang uh, diumpetin, ya, mudallas. Tidak diumpetin. Ini ada, kalau diumpetin itu kan mengkote akhirnya kan, tidak nyambung. Begitu juga Al-Quran. Al-Quran harus langsung mendapatkan, menerima, bertalaki. Ya. Kemudian qiraat pada masa sahabat seperti apa digambarkan penyebaran ilmu qiraat pada masa tabi'in. Masa tabi'in inilah yang kemudian uh, gairah umat Islam dalam mengkaji ilmu qiraat itu sangat tinggi, ya. Itu tidak lepas dari yang daerah-daerah wilayah-wilayah yang menjadi sasaran yang diburu, ya, yang diburu oleh para pengkaji itu ya wilayah di mana mushaf Al-Quran itu diturunkan. Dan mushaf Al-Quran diturunkan itu juga tidak terlepas dari bagaimana Nabi, kota-kota mana saja Nabi mengirim duta-dutanya untuk mengajarkan Al-Quran. Ada yang wilayahnya Syam, Basrah, Kufah, tentu saja Madinah dan Makkah. Wilayah-wilayah itu. Mushaf Al-Quran juga diturunkan, juga dikirim ke wilayah-wilayah tersebut agar menjadi panduan dalam bacaan Al-Quran. Ini apakah ada perbedaan antara mushaf yang dikirim ke, misalnya di satu tempat, di kota satu dengan kota lain? Ternyata ada sebagian yang terdapat perbedaan. Maka itulah kopi. Sayyidina Utsman itu mengkopi mushaf Al-Quran yang dikirim ke wilayah disesuaikan dengan bacaan yang dipakai oleh masyarakat yang ada di wilayah tersebut. Nanti ada kajian lagi, masuklah kajian mushaf. Kajian mushaf Al-Quran yang ada hubungannya dengan qiraat. Betulnya sangat luas sekali ini. Tapi kita hanya batasin pendek-pendek. Seandainya Anda mengelaborasi, memperluas akan lebih bagus. Dan ketika nanti menyusun, membuat jurnal, dibikin dari kerangkanya. Ya mudah-mudahan ini Anda tidak keberatan, ya, tidak terlalu keberatan. Tidak keberatan ini, mudah-mudahan. Kemudian masa pentadwinan ilmu qiraat. Masa pentadwinan ilmu qiraat yang menjadikan lahirnya ilmu qiraat. Dibukukannya ilmu qiraat, ya, materi qiraat itu menunjukkan bahwasanya qiraat itu menjadi salah satu disiplin ilmu yang diperhitungkan. Karena apa? Banyak para pengkaji, ya, banyak para tokoh, banyak orang yang berminat untuk mengkaji sehingga menulis berbagai macam karya-karya dalam bidang qiraat Al-Quran. Maka itulah yang kemudian mengokohkan qiraat itu menjadi salah satu disiplin ilmu pengetahuan yang sampai sekarang ini dipelajari dan disebarluaskan. Kemudian ada tokoh-tokoh generasi pertama siapa? Siapa saja yang menulis kitab qiraat? Misalnya Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam. Ada juga sebelum, ternyata generasi sebelumnya ada yang sudah. Karena yang dipopulerkan oleh rata-rata umat, ya, tokoh itu Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam itu karena mengangkat sampai qiraat 25 25 qiraat. Adapun tokoh-tokoh sebelumnya itu ada sebagian saja, satu satu riwayat. Tapi itu kan sudah melakukan langkah-langkah, ya, di mana ketika beliau mengaji di hadapan guru sambil menulis, ya. Di samping itu menulis terlebih dahulu. Sehingga jadi manuskrip yang mereka miliki. Kemudian ada
ragam kiroat ya, berdasarkan pengelompokan. Ada kiroat sabah, ada kiroat sabah, ashroh, dan arba'ata ashroh. Itu siapa-siapa aja. Kemudian berdasarkan riwayat, ragam kiroat berdasarkan riwayat. Maksudnya berdasarkan riwayat itu apa? Dari sisi penelusuran kiroat itu sendiri. Mana yang memiliki riwayat yang sahih dan diriwayatkan secara mutawatir. Dan mana yang diriwayatkan secara ahad. Dan mana yang di situ sesungguhnya tidak dinisbatkan kepada uh, siapa saja. Artinya dia adalah satu daripada apa ikhtiar filogoh dan tidak memiliki sanad. Ada yang seperti itu. Ada yang kita al-mudraj, penyisipan, yang disebut selama ini qiraat tafsiriyah. Nah, itu sejarahnya penting untuk diungkap. Karena pada zaman Nabi, itu sahabat-sahabat kita tahu ada yang memiliki mushaf sendiri. Mushaf masing-masing bagi yang mampu untuk menulis setiap ayat yang turun itu mereka tulis. Ketika ketemu satu kalimat yang mereka tidak paham, sahabat itu bertanya kepada Nabi. Nabi kemudian menjawab. Jawaban Nabi itu akhirnya disisipkan di ayat itu. Yaitulah yang kemudian dinamakan dengan tafsiriyah, qiraat tafsiriyah. Atau yang kemudian disebut sebagai qiraat mudrojah. Bacaan yang disisipkan tengah-tengah ayat. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Sebelum ya ayyuha walladzina yusalluna fis sufufil ula. Misalnya itu. Ada juga bahkan ikhtiar dalam memahami ayat. Misalnya waktu Nabi Musa dengan Nabi Khidir. Beliau ketika mau naik kapal itu kan Nabi Khidir kan apa merusak ya bocorin kapal yang mau ditumpangin itu. Kata Nabi Musa, kenapa dibocorin? Kita ini kan sudah numpang. Kenapa Anda merusak kan gitu kan? Nah, di ayat itu wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kulla safinatin ghasba. Kan? Wa kana wara'ahum di belakang mereka. Wa kana wara'ahum ada seorang raja yang akan mengambil setiap kapal yang bagus, akan merampas setiap kapal yang masih bagus. Maka itu untuk memahami seperti itu, ini kan mana kapal yang bagus itu arti kapal yang bagus kan nggak ada. Dalam qiraat itu ditambahin solihah. Di belakang orang jalan itu kalau jalan kapal itu jalan kan ke depan ya. Nah itu. Maka kemudian qiraat yang mempertegas menjelaskan wa kana amamuhum malikun ya'khudhu kulla safinatin salihatin ghasban. Ya dalam bacaan seperti apa yang dibaca oleh Ibnu Syanabud. Ya, Ibnu Syanabud itu salah seorang dari tokoh Imam Qiraat 14 yang membaca seperti itu, ya, membaca seperti itu sebetulnya tujuannya untuk memberikan pemahaman maksud daripada ayat itu seperti itu. Tapi itu qiraat yang ini, yang Ibnu Sanabul itu, sesungguhnya itu qiraatnya qiraat syaddah ya, qiraat yang bukan sumber yang sahih itu, bukan sumber yang sahih. Nah ini nanti itu juga nggak lepas daripada salah dan dalam qiraat. Nah ini ya, ini oke ya, kita penting untuk mengetahui ya qiraat asyroh, qiraat arba'at asyroh. 14 ini, yang 14 ini empatnya itu yang tidak
tidak memiliki sanad yang sahih. Kemudian persyaratan diterimanya suatu qiraat. Nah, ini ada hubungannya dengan sampai kemudian ada qiraat sahihah, ada qiraat dhaifah. Atau qiraatnya mutawatirah, ada yang masyhurah, ada yang qiraat ahad, dan ada yang mudrajah, ada yang qiraat maudhu'. Nih, maka ada persyaratan, ulama membuat kriteria persyaratan diterimanya suatu qiraat. Kemudian yang ini syaratnya ada 3 yang rata-rata disampaikan ulama. Ma wafaqa wajhan nahwi, sesuai dengan tata bahasa Arab. Wa kullu ma wafaqa wajhan nahwi wa kana lirrasmi ihtimalan yahwi wa sahha isnadan wal Qur'an fahadihi thalathatul arkan. Wa haitsu ma yahtallu ruknun athbati syudzuzuhu law annahu fis sab'atin. Nah, ini yang kemudian diabadikan oleh Ibnu Jazari dalam An-Nashr, dalam Thaibatun Nashr. Seperti itu. Wa kullu ma wafaqa wajhan nahwi wa kana lirrasmi ihtimalan yahwi wa sahha isnadan wal Qur'anu فهذه الثلاثة الأركان وحيثما يختل ركن الأثبت شذوذه لو أنه في السبعة. Nah, itu juga masih perdebatan. Kalau qiraat itu yang prasyarat utama itu apa? Tentu saja sahih, mutawatir diriwayatkan. Diriwayatkan secara mutawatir. Sanadnya sahih. Kemudian kalau ahad gimana? Ahad ini yang banyak sebetulnya diriwayatkan oleh para sahabat. Ya tadi sepertinya qiraat tafsiriyah itu, ya qiraat mudraj yang kemudian dinamakan mudraj karena disisipkan, ada penyisipan. Ini bagaimana statusnya? Ya tentu banyak yang menganggapnya itu bukan Al-Quran karena tidak dari sumbernya, bukan dari Nabi. Tapi bagaimana kalau dalam rangka memahami pemahaman, menjadikan dia sebagai sarana memahami ayat Al-Quran. Ini kan jadi menjadi bagian yang penting untuk didiskusikan bersama. Ya. Bagaimana, siapa yang membolehkan, siapa yang tidak membolehkan, misalnya kalau ada terjadi kontradiksi. Kemudian syarat yang berikutnya, sesuai dengan salah satu dari mushaf Utsmani yang tersebar. Yang tersebar. Itu pun juga masalah berapa mushaf yang ditulis pada masa sahabat Utsman. Ada yang mengatakan mushafnya satu jenis, ya, satu saja, unifikasi saja. Sementara ada sebagian, oh tidak, ternyata sahabat Utsman itu mengirim antara satu wilayah dengan wilayah lain, itu menyesuaikan bacaan yang dipakai oleh mereka. Kalau masalah titik itu juga nggak jadi masalah, belum ada titiknya. Harokat juga tidak ada. Memang sahabat Utsman sudah menulis dengan bentuk seperti itu tuh supaya mengakomodir berbagai macam bacaan. Tapi ketika ada yang kalimat tertentu, bacaan tertentu itu tidak ada hadzaf, ada sebagian yang dibuang hurufnya. Misalnya ayat 10 surat At-Taubah. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار. Sementara qiraat 1 yang dibaca oleh masyarakat yang berdomisili di Makkah, yaitu qiraatnya Ibnu Katsir, itu ada min, nah, itu. وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. Oh, ternyata ada di sana, gitu ya. Ternyata ada
Mushaf dalam mushaf yang dikirim ke Madinah, ke Makkah itu ada minnya, sementara di tempat lain tidak ada. Ini salah satu contoh. Maka itu yang kemudian disebutkan yang menjadi dasar bahwasanya apa sab'atu ahruf itu tersebar di mushaf-mushaf Al-Qur'an gitu ya, tersebar. Taunya dari mana itu? Tarikh Al-Mushaf Syarif, Tarikh Mushaf Syarif, karya Abdul Fattah Al-Qadir, menelusuri. Kemudian eh, selanjutnya ilmu qiraat pada masa Ibnu Mujahid sampai kepada Abu Amr Ad-Dani, karyanya, sejarahnya, dan karakteristiknya, metode kitab yang ditulisnya. Nah ini mengkaji literatur kitab. Kalau Ibnu Mujahid itu kita sab'ah, kita sab'ah. Ini ada bukunya sudah ada. Kalau mau download silahkan. Kemudian yang Abu Amr Ad-Dani itu At-Taisir. Nanti bisa kalau kelompoknya dua, bagi dua aja ini, bagi dua. Kalau menulis makalah ya bagi dua aja sekalian. Tuh. Metodenya bagaimana, metodologinya yang antara Ibnu Mujahid dengan Ad-Dani. Apakah ada perbedaan? Nah, kemudian berikutnya Imam Asy-Syatibi, generasi selanjutnya ya. Dan Imam Ibnu Jazari. Imam Asy-Syatibi ini menyusun dalam bentuk nagoman atau syair. Nanti ada silakan sejarahnya bagaimana, kondisi politiknya, kalau mengkaji seseorang yang biografi itu ya, kondisi politik pada masanya bagaimana, keilmuan pada masanya. Baik Asy-Syatibi maupun Ad-Dani itu dua-duanya ulama dari Andalus ya. Andalus itu mana Spanyol. Ternyata pada masa itu Spanyol itu luar biasa majunya. Banyak tokoh-tokoh qiraat, tokoh mufassir, ahli eh, ya ilmu dalam bidang keagamaan itu maju sekali, maju pesat. Tapi kemudian Imam Syatibi ini pindah ke Mesir sampai akhir hayatnya dan dikubur di sana, di Bukit Mukarram. Imam Syatibi menyusun dalam bentuk syair untuk memudahkan para pengkaji. Sebetulnya beliau itu mengutip dari apa yang dilakukan oleh Imam Ad-Dani. Nah, Abu Amr Ad-Dani karyanya luar biasa banyak, termasuk tentang Rosem ya. Itu bagus kalau kita sebut sebagai orang yang piawai dalam membuat metodologi penulisan, metodologi. Sehingga dari uh, apa yang beliau ungkapkan dalam terkait dengan kiroat ini, ada dibagi menjadi dua bagian. Ada kaidah usuliyah atau usul kiroah, yang dibagi menjadi beberapa bab penjama, bab almat wal qasr, kemudian bab idgham kabir, ada idgham saghir, al-hamzataini fi kalimataini, al-hamzataini fi kalimatin. Nanti an-naql, al-fathah, al-imalah wa taqlil, ya ul idhofah, ya ul zawaid. Nah, ini kan sistematik. Baru setelah itu ada tarasul huruf, mulai dari surat Al-Baqarah sampai surat An-Nas. Nah, ini sistematika yang dilakukan oleh Abu Amr Ad-Dani ini kemudian diterapkan oleh Imam Asy-Syatibi sehingga beliau mengarang dalam bentuk syair. Dan syair yang namanya Syatibiyah atau Hirzul Amani, nama kitabnya Hirzul Amani wa Wajhut Tahani, ini mudah bagi para pengkaji untuk mendalami kaidah dalam qiraat sab'ah. Ya, ya baiknya luar biasa ini. Misalnya menjelaskan tentang mim jama' aja. Wasil dhamma mimil jam'i qabla muharrakin
Sirokan wa qalun bidakhirihi jala. Maka ada rumus-rumusnya. Membuat rumus dulu. Rumus. Sehingga beliau lebih simpel gitu ya dalam menjelaskan. Oh, terkait dengan menjama. Wasil dhamma mim bil jam'i qabla muharrakin. Setiap ada menjama yang sesudah mim itu ada huruf hidup, maka dibaca silah hirokan. Ini dal itu rumusnya siapa? Ada rumusnya, rumus pakai rumus apa abjad itu loh. Nah, abjad dahaz hati kalam nasok fadok rosat. Nama-nama imam ini ya, nama imam. Ada Nafi dengan dua perawinya, kolon waros. Itu alif Nafi, baknya kolon, jimnya waros. Dahaz dal. Dal itu adalah Ibnu Katsir, imam dari ini ada urut-urutannya nama imam ini. Urut-urutannya imam dari Makkah dengan dua perawinya Al-Bazzi dan Kumbul. Itu Abazda, Hazha, Zain. Gitu. Dan seterusnya. Ini kita lihatlah nanti itu buku Nadhaman Syatibi itu di awal itu atau di awal atau di akhir itu di belakang itu ada Muzu Syatibiyah. Yang buku eh, yang tertera di sana kalau ada warna merah di atasnya atau hurufnya itu berarti oh itu rumus. Siapa ini yang membaca? Yang membaca dengan silah itu siapa? Oh, Ibnu Katsir. Ibnu Katsir wa qalunu bi takhirihi jala. Adapun qalun membaca takhir dengan dua wajah bacaan silah mim jama dan sukun mim jama. Maka itu itu penjelasan itu ada di surat Al-Fatihah ya. Di surat Ummul Quran itu di awal setelah basmalah wasil dhammami mil jam'i qabla muharrakin irokan wa qalun bi takhirihi jalan. Maka sirata ya siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nanti wajah kedua untuk qalun صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Ini salah satu contoh. Salah satu contoh ini yang kaidah ya, kaidah yang kaidah usuliyah yang ada di dalam surat Al-Fatihah. Yang gambarannya tadi yang sudah dijelaskan oleh Imam Syatibi dalam baitnya ya, Hirzul Amani wa Wajhul Tahani. Cuman ada sekitar 1174-nya. Sekitar itu. Cuman lebih sedikit alfiah lah. Alfiah 1000 namanya. Ya sama alfiah. Ini supaya enak aja itu. Kalau di dinazomkan itu ya. Dilalar itu apalagi dilalar. Dilalar itu kan lebih enak, nyaman orang yang mempelajari supaya mudah. Ini. Nanti ini juga bisa dibagi ini. Bagi yang bertugas untuk menulis jurnal, ini bisa Imam Syatibi, kemudian yang satunya Ibnu Jazari. Ibnu Jazari ini juga luar biasa ini. Pada abad 8, kalau Imam Syatibi abad 5. Ini kan jauh. Ibnu Jazari, Imam Syatibi masih sab'ah ini ya. Kemudian Imam Ibnu Jazari ini sudah melakukan perjalanan yang cukup panjang. Ini kan dibawa oleh Timur Leng pada saat Timur Leng itu keliling dunia itu. Timur Leng sampai dibawa itu sampai ke Iran. Ya kesempatan beliau sebagai seorang yang tabakhur fil ilmi, ya, keahliannya dalam bidang keilmuan dan menekuni bidang kiroat, ya sudah dicari sekaligus mencari sanad kiroat yang tersebar di beberapa dari Iran dibawa kemana? Dibawa ke Turki. Pada saat itu Turki ini
masih Turki Utsmani ya, kemajuan yang pesat ke sana ya. Dari Turki juga tambah perannya ya mengajar beliau. Mengajar, mengajar tidak sekedar mengajar, mencari sanad bacaan karya-karya ulama-ulama yang terdahulu sudah wafat. Wah, ternyata bisa mendapatkan karya buku terkait dengan kiroat itu yang kemudian dijadikan referensi hampir 1.000 itu pada saat itu. Tapi betapa luar biasanya tokoh-tokoh yang hidup pada masa-masa lalu itu, betapa banyaknya sanad yang dia dapatkan. Maka mengukuhkan bahwasanya kiroat yang dianggap mutawatir itu tidak hanya terbatas 7. Ternyata masih ada lagi, yaitu 3 lagi tambahan. Sab'ah. Salat, 3, tambah 3. Jadi asyarah. Asyrohnya pun juga ada yang kemudian eh thoriqohnya itu beda-beda. Nih, kalau bicara masalah thoriqoh. Makanya, makanya beliau ini saking keluar daerah, keluar negara, tahu berbagai macam kondisi situasi umat yang ada di sana, di beberapa tempat-tempat dari Syam, kan mungkinnya kan di Syam, asalnya Syria, bawa kemudian ke Iran, terus ke wilayah-wilayah Barat, di mana kerajaan Islam dulu masih ada ya, sisa-sisanya itu masih ada. Peninggalan masanya Abdurrahman Ad-Dakhil, di sana ada Andalus masih tokoh-tokoh Muslim, ulama-ulama, kemudian Turki Utsmani, dari Turki menuju Mesir. Mesir juga sudah perkembangannya luar biasa, negara yang aman, ya, negara yang selamat dari kehancuran itu kan Mesir, kehancuran hulagukan dan lain sebagainya. Nah ini mengukuhkan bahwasanya eh, beliau itu sampai menjelajahi wilayah-wilayah dan mendapatkan sanad bacaan yang cukup banyak dan referensinya yang cukup banyak. Sehingga ada kemudian istilahnya itu dalam karya pertama ditulis itu Thayyibatun Nashr, ya. Thoriq Thayyibatun Nashr. Kemudian setelah Thoriq Thayyibatun Nashr ini sebagai Asyrah Kubra. Yang selanjutnya yang satu lagi Roh, Thoriq Roh. Durratul dalam karyanya Ad-Durratul Mudi'ah fil Qiraat At-Talat Al-Mutammimah lil Asyrah. Yang Durrah inilah Imam Ibnu Jazari itu menyusun karyanya menyesuaikan dengan apa yang dilakukan oleh Imam Syafi'i. Nggak ketemu loh ya, nggak ketemu ini. Tapi tulisannya itu Durratul Mudi'ah bait juga mengikuti apa yang dilakukan oleh Imam Syafi'i, termasuk baharnya ya, baharnya. Nah ini ulama-ulama itu saling menghormati ya, saling menghormati antara senior dengan juniornya, begitu adabnya tuh. Ketika melihat seniornya sukses, senang, kemudian mengikuti ya itu, mengikuti apa yang dilakukan oleh seniornya. Itba. Kemudian tradisi sanad dalam ilmu qiraat, urgensi sanad dalam qiraat Al-Quran, perbedaan sanad qiraat Asyrah Sughra, Kubra, serta konsekuensinya dalam perbedaan qiraat. Ya, tadi itu Asyrah Kubra itu yang mencetuskannya juga Imam Ibnu Jazari tadi ya, Ibnu Jazari. Ada Asyrah Sughra, ada Asyrah Kubra itu apa bedanya? Dan konsekuensinya dalam qiraat apa? Kemudian biografi Imam Qiraat Sab'ah,
Imam Qiraat Asyroh berikut para perawinya. Silahkan, ini banyak buku-buku itu ya. Karya-karya sekarang ini sudah banyak terkait dengan buku ini. Ada di istirahatnya UTS ini, nggak tahu nanti UTS-nya ini apakah dijadikan praktek membaca saja apa. Kemudian nomor 9, urgensi ilmu qiraat dalam menafsirkan Al-Quran. Ini bisa jadi nggak sampai 10, nggak sampai 10 bisa jadi. Ini karena kaidah kaidah usuliyah ini. hmm, Nanti apakah ada yang siap menjelaskan tentang kaidah usuliyah? Silakan deh. Nanti kalau mau dijadikan makalah ya monggo. Nah, ini hubungannya qiraat dengan menafsirkan ayat Al-Quran ya. Menafsirkan Al-Quran. Bagaimana kalau eh, apa sih? Apakah qiraat itu membawa pengaruh terhadap penafsiran ayat Al-Quran? Kalau ternyata ada perbedaan bacaan, misalnya eh, kalimat yukhadi'un Allah, apa? Yang yukadzibun dimakan, yakdzibun itu apa? Makan, misalnya fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. Ada yang baca في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. Misalnya itu. Yang satu yakdzibun, yang satu yukadzibun. Ya, yukadzibun. Yukadzibun itu apa? Sama-sama, cuman ada perbedaannya. Yukadzibun. Bima kanu yakdzibun disebabkan karena perbuatan dosa yang mereka lakukan. Disebabkan karena perbuatan karena kebohongan yang mereka lakukan. Kalau yukadzibun, kebohongan yang berkali-kali mereka lakukan. Ya gitu ya. Kebohongannya dilakukan berkali-kali. Ini kan penegasan. Misalnya lagi, eh, فتلقى فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. تلقى آدم من ربه كلمات. Ada fatalaqa Adama talaqa Adama mir rabbihi kalimatun. Kalimat itu menjumpai Adam. Jadi Adam sebagai maf'ul. Ada yang fatalaqa Adamu mir rabbihi kalimatin. Pelakunya Nabi Adam. Maf'ulnya kalimat. Nabi Adam menemui kalimat, menjumpai kalimat. Yang tadi kalimat itu menjumpai Nabi Adam. Ya itu. Apa maksudnya itu apa? Kalau kalimat itu ya dari kata ba'alai. Nabi Adam kalimat itu apa? Ya, kalimat itu Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nah, ini redaksi-redaksi itu perbedaan apakah berimplikasi. Kemudian ada وانظر إلى العظام كيف ننشزها. Ada qiraat yang membaca وانظر إلى العظام كيف ننشرها. Nunshiru dengan nunshizu. Kalau dari sisi rosem itu sama ya, karena nggak ada titiknya. Nunshiru dengan nunshizu sama.
Sisi maknanya bagaimana? Nunshiro itu bagaimana tulang-tulang yang sudah berserakan itu dihalau ya, dikumpulkan, dikumpulkan oleh Allah. Kemudian yang nunshizuha bagaimana tulang-tulang yang sudah berserakan itu disusun, tersusun kembali. Itu manaksuhalah. Kemudian dibungkus dengan daging. Nah ini eh, apa? Apa sebetulnya? Sebetulnya kalau kita lihat dari situ itu adanya perbedaan bacaan bisa mendukung dalam memberikan pemaknaan terhadap ayat Al-Quran. Nah ini ayat Al-Quran yang uh, kan berbeda-beda kan. Ayat-ayat itu kan tidak semuanya ada ayat hukum, ada yang teologi, ada yang kisah, dan lain sebagainya. Ini silakan itu menjadi sebetulnya itu menjadi bahan kajian bagi Anda itu kalau mau menulis suatu apa tesis nanti itu bisa mengambil berbagai apa penelitian mau misalnya mengambil tafsir apa ya. Atau kalau ayat ahkam itu sudah banyak ayat teologi yang belum banyak ini. Ayat teologi berkenaan dengan eh, apa ragam bacaan qiraat misalnya. Tinggal milih aja ayat-ayat yang berbicara mengenai masalah teologi atau ayat-ayat yang berbicara mengenai masalah kisah misalnya atau ayat-ayat gender ada nggak itu ayat gender terkait dengan perspektif gender kemudian ditafsirkan dan kemudian menggunakan kiroat perbedaan ini dalam menafsirkan kadang ya ya ini apa menjadi penafsiran terhadap Al-Quran itu menjadi luas ya menjadi luas ini jadi ontologi di antara ontologi kalau dalam kajian eh, keilmuan itu ontologinya di antaranya itu sebagai salah satu sarana untuk menafsirkan Al-Quran kita mengkaji qiraat itu sarana untuk menafsirkan Al-Quran apalagi diungkap oleh Imam As-Suyuti bahwa ada beberapa ilmu-ilmu yang dipakai diperuntukkan untuk menafsirkan Al-Quran. Salah satu di antaranya adalah ilmu qiraat. Nah, qiraat itu menjadi bagian dari kita. Nah, selain itu, nih perkembangan ilmu qiraat. Ya, kalau kita karena kita domisilinya di Indonesia, bagaimana di Indonesia? Nih, kajian qiraat ini bisa kita lihat di perkembangannya di pesantren karena lembaga pertama yang kemudian meng, eh, mengajarkan para santri membaca Al-Quran dengan ragam qiraat itu ya pesantren. Kemudian menyusul berikutnya perguruan tinggi dan selanjutnya di lembaga non formal atau halakoh yang dilakukan oleh para guru-guru, tokoh-tokoh, apalagi eh, eh, pasca pandemi ya. Ternyata pandemi COVID kemarin itu juga mendekatkan orang yang jauh. Ya, kalau kita bisa mengambil manfaat, mendekatkan orang-orang yang jauh, yang mungkin dulu kita bisa belajar. Kalau kita belajar itu harus datang ke pesantren atau ke lembaga atau halakoh. Sementara halakoh pada saat itu belum banyak orang yang mengkaji dan belum banyak masyayikh. Yang banyak itu masyayikhnya di mana? Masalah para qurra itu. Mesir misalnya ya. Ternyata kita bisa melalui Zoom, melalui sarana uh, informasi itu, kita bisa melakukan talaki
jarak jauh. Ini yang terjadi ya, yang terjadi halakoh-halakoh sekarang itu. Eh, Sampai kemudian sampai kepada tingkat selain talaki, sampai kepada tingkat pemberian sanad ya. Kalau dulu perspektif kita ngaji itu kan harus face to face ya, berhadapan menghadap guru kita ya. Hanya beberapa pesantren tertentu kalau laki-laki dengan perempuan itu pakai satir, pakai tabir hitam, sehingga nggak bisa ketemu langsung. Tapi sekarang ini face to face pakai Zoom, jarak jauh. Gurunya di Mesir, kitanya setornya ada di sini, talakinya di Indonesia, bahkan di rumah sendiri, gitu. Ya ini sudah sekarang itu dunianya sudah sampai segitu, sampai selesai dan kemudian guru memberikan sanad. Nah, gitu. Kemudian peran pemerintah dalam pengembangan qiraat Al-Quran. Kalau di tahun 1900 berapa itu? 94 kalau tidak salah MUI itu sudah mengeluarkan fatwanya. Ya 1984 ini. Mengeluarkan fatwanya bahwasanya qiraat sab'ah itu adalah salah satu bacaan Al-Quran yang sahih dan kita harus melestarikan. Kita harus melestarikan. Itu ada keputusan MUI itu tahun 1984. Ini berarti pemerintah akhirnya pada saat ini juga memiliki peran yang penting yang ikut mengembangkan. Di antaranya, di antaranya adalah membuka ruang kepada para generasi untuk mengkaji. Dengan cara apa? Dengan cara memasukkannya dalam salah satu cabang yang bisa dilakukan dalam MTQ. Ya. Maka dengan adanya itu segera masyarakat berbondong-bondong ya mau mempelajari karena apa mau MTQ gitu. Apa cabang yang diikuti cabang kiroat. Inilah antaranya ya. Kemudian tentu saja kalau memang ada itu masyarakat kita sudah dilatih maka perlu untuk dibuat ya mushaf dengan kiroat apa misalnya kolom kiroat waros dan lain sebagainya dan seterusnya. Nah, ini juga yang dilakukan oleh pemerintah melalui LPMI, Lembaga Pentasih Mushaf Al-Quran. Ini apa mencetak ya sampai pada tingkat mencetak. Ini Indonesia ya. Indonesia ini sudah apa melakukan seperti itu karena banyak masyarakat masyarakat yang membutuhkan dan kiroat itu sudah mengglobal. Tidak hanya di umat Islam di seluruh dunia itu beragam. Tidak semuanya membaca Al-Quran dengan riwayat seperti kita. Ada sebagian yang membaca dengan riwayatnya Imam Nafi, qiraatnya Imam Nafi, riwayat Qalun. Ada yang membaca qiraatnya Imam Nafi, riwayat Warsh. Itu banyak. Ya. Kemarin MTQ internasional di Jakarta diikuti oleh 60 peserta. Ini Hafidhil Quran termasuk banyak pesertanya. Ada 35 peserta dari Nigeria, Kenya, India, Pakistan, Libya, Mauritania, Burkina Faso, Mesir, Palestina, kemudian ya ada Kamboja juga ada Kamboja, bagi Filipina, Singapura, ada juga dari negara-negara bahkan dari Rusia ada juga Rusia, Amerika ada juga. Nah, ini ternyata yang membaca dengan kiroatnya waras itu ada 6 gitu. Ada 6. Itu berarti apa? Caranya itu membacanya pakai bacaan waras.
Beda dengan bacaan kita. Ada juga yang dua peserta dari Libya sama-sama sama mana itu membaca dengan qiraatnya kolon, ya, qiraat kolon. Nah, ini menunjukkan bahwasanya ragam bacaan yang dulu ada sampai sekarang masih dilestarikan. Nah, itu ya, sekarang masih dilestarikan bacaan itu. Maka kalau kita bilang ini huruf hukumnya apa ini kita ini? Kalau sebagai sarjana Al-Quran ini hukumnya jadi fardu kifayah barangkali ini untuk mengkaji qiraat ini. Bisa jadi sampai ke tingkatan fardu kifayah karena sudah zamannya ya masyarakat kita. Kalau masyarakat kita nggak tahu ini kan jadinya menyalahkan orang lain ya itu bacanya salah itu. Ada yang baca والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير وللآخرة خير لك من الأولى. Misalnya ada yang baca seperti itu. Bacaannya kok salah. Nah, maka ya kita sebagai orang yang tahu ilmunya nanti dapat ilmu. Oh, benar itu kiroatnya imam lain itu. Bukan sama seperti kiroat eh, Imam Asim riwayat Hafs tidak. Itu dibenarkan. Nah, baru kita memberikan apa penjelasan. Ya, ini kasus-kasus seperti itu banyak di berseliweran itu. Oke ya. Ini kemudian eh, kaidah usuliyah. Kaidah usuliyah ini lebih kepada isi dari kaidah syatibiyah yang isinya mencakup kaidah-kaidah yang ada dalam kiroat, perbedaan kiroat. Kemudian farasul huruf, ya. Farasul huruf itu perbedaan suatu lafal yang tidak bisa diakomodir dalam kaidah usul. Dan itu tersebar di semua surah dalam Al-Quran. Apa pengertiannya, apa kemudian ruang lingkupnya, kaidah usul itu meliputi apa saja. Terus nanti pertemuan selanjutnya, ini saya sebetulnya kalau ada waktu dalam setiap pertemuan itu, ada waktu bisa kita sedikit demi sedikit itu sudah mulai eh, apa menjelaskan kaidah, kemudian dibarengi dengan contoh. Nanti mohon ini dipersiapkan. Ya, ya mohon maaf ini buku buku yang kita jadikan panduan itu buku Mambaul Barokat karena ini dipakai nanti IAT itu selain kiroat itu di semester 1 juga di semester 2 ada nanti semester 2 Ahsin yang akan mengampu. Insya Allah juga pakai buku itu juga. Nanti kalau bagi ada yang membutuhkan bisa dicatat saja. Bisa dicatat, nanti bisa kita adakan. Di kampus ada. Nanti nggak perlu nyari di tempat lain. Di kampus ada. Nah itu ya, ini mau nanti dibagi kelompok, kemudian sekaligus siapa yang bertugas untuk makalah pertama, dan sekaligus nanti bisa diatur dari sekarang itu sudah ada apa pembagian untuk jurnalnya. Kalau 45 itu bisa kira-kira berapa orang? Kalau jadi 10 misalnya. Kalau kaidah usul itu kayaknya tidak bisa dimasukkan jadi makalah itu sulit itu juga. Paling dari ini bisa dipecah-pecah ya. Kalau yang tokoh-tokoh dua itu bisa dipecah. Kemudian sejarah kiroat itu juga bisa dipecah. Masalah sanad atau asroh kubro itu dipisah itu karena itu ada di eh,
di masanya Ibnu Jazari dan uh, Imam Ibnu Jazari. Ibnu Jazari dengan Imam Syatibi. Kemudian di tafsir, pengaruh terhadap tafsir, itu bisa tafsir dicarikan ayat yang lain, ayat terkait dengan ayat ahkam bisa. Kemudian yang satu lagi terkait dengan ayat teologi misalnya. Ada yang satu lagi misalnya terkait dengan masalah eh, perbedaan apa ya ayat kisah bisa jadi seperti itu atau fokus kepada tafsir tokoh tertentu ya tafsir Az-Zamakhsyari taruhlah misalnya itu misalnya tafsir Az-Zamakhsyari atau tafsir Marah Labib karya Imam An-Nawawi Marah Labib ini juga banyak qiraat yang ada di sana atau Abu Sa'ud Irsyadul Aqlis Salim atau tafsir At-Tabari atau tafsirnya Al-Qurtubi itu juga banyak qiraat yang diungkap atau Ar-Razi ini banyak itu kalau tafsir klasik rata-rata ada jadi bisa di apa ya mencari dari sekarang tapi minta minta tolong eh, ketua kelompok ketua kelompok ketua apa ini penanggung jawab apa ketua kelas yang PJ, Bu. PJ oh ya PJ-nya yang membagi ya Oke, membagi tugas-tugas ini biar dari awal itu bisa sudah disiapkan. Nah, nanti untuk tugas saya itulah ya penulisan ini, kemudian Ibu kasih tugas mengirimkan VN, eh, apa video call. Nggak usah video deh, bacaan aja, kirim aja. VN, VN ya, bacaan saja dikasih nama. Tapi nanti itu kalau tugas terakhir. Tapi tetap setiap pertemuan itu kita berharap ada yang baca, tidak ada yang ketinggalan. Mungkin itu yang dari saya. Ini mungkin ada yang ingin bertanya, silahkan. Ibu izin bertanya. Ya, Eh, ini kan ada 16 poin ya, Bu. Itu tadi enggak, jangan yang mulai dari kaidah usuliyah, kaidah umum itu tidak menjadi makalah itu ya. kita jadi makalah. Mm-mm. Dan Sampai ini saja, qiraat Al-Quran di Indonesia ini, perkembangan ilmu qiraat di Indonesia. berarti 10 poin ya, Bu. Iya, 10 apa 9 ini? Dipotong UTS jadi 9. Ah, iya, iya. Dibuat grup ya, dibuat kelompok ya, Bu. Kelompok. Yang pertama membuat kelompok. Kelompok satu itu bahas yang mana. Nah, kelompok dua siapa-siapa saja. Nah, setelah membentuk kelompok, kemudian menyusun eh, yang membuat grup apa itu? Penulis jurnal ya. Tugas akhir gitu aja deh rasanya. Tugas akhir itu dibagi lagi. Kalau jurnal itu satu kelompok sampai 7 orang itu kan nggak logis itu, nggak logis. Paling maksimal itu 4 itu maksimalnya, ya. Tapi nanti membaginya, seandainya dapatnya di bagian sejarah ini ya, itu bisa dibagi menjadi 2 sejarah itu. Sejarah kiroat pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan sahabat. Kemudian kemudian yang bagian keduanya sejarah kiroat pada masa tabi'in
tabi'in, pada masa tabi'in. Kemudian baru eh, pentadwinan qiraat Al-Quran. Ini bisa juga spesifikasinya. Misalnya penentu qiraat ya, ragam qiraat ya, ragam perbedaan dalam qiraat. Misalnya begitu ya. Nanti perbedaan ragam qiraat, kajian qiraat ya, kajian tentang ragam bacaan, kajian seputar perbedaan dalam qiraat. Itu ya, misalnya. Nanti ada poin-poinnya, bisa jadi poin-poinnya ada eh, qiraat sab'ah, ada pengelompokan sesuai dengan pengelompokan. Ini dulu penentuan persyaratan diterimanya suatu qiraat. Dari situ kan kemudian akhirnya tersusun tersusun apa itu? Tersusun macam-macam jenis qiraat dari segi riwayat, ada qiraat mutawatir, ada qiraat masyhurah, ada qiraat ahad, ada syadz dan lain sebagainya. Ini bisa anu lah, dikolaborasi, diperluas lagi persoalan. Nah, banyak buku-buku tentang ini qiraat alhamdulillah sekarang. Yang kajian-kajian masa sekarang ini sudah banyak disertasi. Buku saya ada di perpustakaan itu. Ada, kita nyerahkan di sana banyak. Bisa mengambil di sana, bisa baca. Kemudian qiraat pada masa Ibnu Mujahid dipecah ini. Ibnu Mujahid misalnya, Ibnu Mujahid dan perannya dalam penyebaran ilmu qiraat. Nanti riwayat hidup, karya-karya beliau, tentu guru-gurunya siapa. Misalnya kalau studi tokoh kondisi sosial masyarakat pada masanya, bagaimana. Kemudian karya tentang ilmu kiroat, yaitu as-sab'ah kiroat. Profilnya seperti apa, profil kitabnya. Ah, kemudian kalau ini sampai dicetak, percetakannya mana? Sekarang kan sudah ada yang mentahqiq kan. Kemudian bagaimana metodologi dan sistematika penulisannya. Nah itu ide-ide tentang eh, ini yang memiliki ide yang mencetuskan qiraat sab'ah itu kan Ibnu Mujahid. Ide tentang latar belakang munculnya eh, tentang qiraat sab'ah. Bagaimana eh, tindak lanjutnya. Ya, ternyata tindak lanjutnya sekalipun ada yang tidak setuju, tapi kan tindak lanjutnya ini kan ternyata banyak para tokoh-tokoh yang kemudian menyusun menyusun karya-karya tentang qiraat sab'ah. Ya, termasuk diantaranya Ad-Dani, termasuk juga Asy-Syatibi, dan lain sebagainya. Masih banyak selain itu. Kalau bicara mengenai masalah karya-karya kiroat ya, buku-buku kiroat itu bisa banyak ditemukan. Ya, apa lagi? Ada pertanyaan? Nanti ini saya kirim ya. Nanti ada grup, tolong saya dimasukkan ke grup.
Itu ya, sudah saya kirim ke Titin. Titin itu siapa? Hartini. Bu Sri Hartini. Ya, ada lagi yang belum Kalau dibahas? kalau untuk yang tugas individunya itu Bu, berarti yang kaidah usul itu Bu. Tugas individu, ya nanti kaidah usul sama praktek. Jadi, jadi Ya. tiap ada tiap surah itu dibagi beberapa orang gitu ya Bu. Ini kan nanti dari surah Al-Fatihah, Ibu hanya menulis menulis seperti itu ayat sekian sampai sekian itu untuk menjajaki ya. Anda ini mampunya sampai seberapa ya. Kalau seandainya masih ada yang mampu lagi, itu artinya eh, ketika dibaca satu orang, misalnya surat Al-Fatihah satu orang, bisa saja itu dua atau tiga orang. Ketika yang lain sudah paham, oh sudah, nanti bisa ganti ke surat Al-Baqarah ayat 1 sampai ayat 5. Kita penjelasan ayat 1 sampai ayat 5 ini terkait dengan ikhtilaf yang ada di sana, kemudian bagaimana kaifiah membaca. Eh, Ibu mengharapkan itu dengan buku Mambaul Barokat itu yang pertama, selain ini dipakai di kelas ini, nanti di kelas 2 semester 2 pun juga dipakai, gitu loh. Kemudian selain itu, dengan membaca pakai kiroat dan buku itu sudah ada aturannya, ikhtilafnya di mana, lafadznya mana, kemudian thariqatul jam'inya sudah tersusun. Jadi untuk memudahkan siapa yang mengkaji tujuan itu. Nanti mungkin kita modifikasi dengan dalil syatibiyah. Karena dalil syatibiyah di situ tidak semuanya ada. Kaidah usul tidak dijelaskan. Saya kirim nanti PDF kait syatibiyah. Biar nanti tidak sekarang. Ini dulu, selesaikan dulu tentang plot ini dan pembagian tugasnya. Oke, udah jelas? Sudah sepertinya sudah. Sudah ya. Saya mohon ya, Titin fotoin. Saya nggak bisa foto. Ibu siap. Teman-teman boleh on cam dulu buat dokumentasi. Ah, foto, foto. Jelek. Oke, semua 1, 2, 3. Oke, cukup. Ya, Sudah Ibu. makasih. Akhiri pertemuan kita dengan membaca hamdalah Alhamdulillahirabbil dan alamin. doa kafaratul majlis. Terima kasih Ustazah. Sama-sama. Terima kasih Terima Ibu. kasih, Bu. Terima kasih Ibu. Terima kasih Ibu. Terima kasih, Bu. Terima kasih.